Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan video kali ini kami akan menampilkan cara pembuatan koridor ya. Untuk pembuatan elemen, profil sudah, assembly sudah. Kita akan membuat koridor jalan dan surface koridor ya. Baik, langsung saja kita klik koridor. Kita koridor. Terus ini namanya koridor jalan 1, atau kita buat jalan 1 gini saja ya, karena nanti terlalu panjang judulnya. Terus untuk stylenya kita pakai basic saja. Terus untuk elemennya ini kita pakai baru ada satu, yaitu elemen jalan 1. Terus profilnya ini kita pakai yang jangan yang existing ya, pakai yang rencana jalan 1. Assembly-nya kita pakai yang row 24 ya, bukan yang basic. Yang row 24 super elevasi ini ya. Oke. Lalu target surface-nya ini sementara ini kita buat no dulu ya, nanti kita akan setting setelah selanjutnya. Kita buat oke saja. Lalu untuk frekuensinya ini kita rubah, yaitu nanti seperti apa sih kalau nggak kita rubah. Baik, kita sampilkan aja langsung. Oke, rebuild. Oke. Nah, jadi dia ini masih jarang-jarang sekali ya, ini per 20 ya. Kalau dia ada tikungan, kalau ada ini masih kasar, hanya mungkin dia akan patah-patah. Mungkin kita perrapatkan saja, yaitu klik di sini, terus koridor properties. Lalu untuk parameternya ini, frekuensinya ini kita edit. Untuk yang along tangen ini kita buat 5, kalau di kurvenya kita buat 2, yang lainnya ini 5 saja. Oke, terus 5 saja. Kita oke kan jika sudah oke. Rebuild of corridor. Baik ya, kita sudah punya koridor seperti ini ya, koridor. Oke, koridor ini bisa kita view ya, objek viewernya seperti apa sih. Nah, ya bisa kita lihat juga, ada Udit, ada apanya, semua bisa kita lihat. Oke, lanjut nah, supaya cepat ya, videonya tidak kepanjangan. Mungkin langsung kita buat koridor surface-nya. Kita bisa klik di sini, juga bisa kita ambil dari tool space. Kita pilih yang koridor ini, jalan 1, kita pakai properties. Terus kita buat yaitu surface. Surface pertama kita buat ya, yaitu jalan 1 top. Top itu maksudnya elevasi finishnya ya, top ya. Kita pakai yang stylenya ini yang desain Anas, template saya ya. Terus kita ini posisinya kodenya ini top, kita pluskan saja, tambah di sini. Oke, lanjut satu lagi yaitu ini ya, ini udah top. Yang bawahnya ini kita buat jalan 1 bottom. Oke, bottom tuh ya tanahnya ya, maksudnya. Terus stylenya ini desain Anas ini. Terus ini kita pilih bottom link. Terus kemudian ini kita pilih yang datum, kita pluskan saja di sini. Oke, lalu akan kita buat surface ini sebenarnya langsung juga kita bisa boundary. Tetapi kalau tidak kita boundary, apa sih yang terjadi? Kita okekan saja. Okekan saja. Nah, dia masih ada sampah-sampah surface yang tidak kepakai. Ya, coba kita tampilkan triangle-nya ini. Triangle-nya kita tampilkan. Ya, ini ada surface triangle yang tidak kepakai ya. Makanya untuk itu sebelum memutuskan merebuild, harusnya kita buat yaitu ya properties, koridor properties ini. Terus untuk boundary-nya ini
ini harus kita setting dulu. Kita pakai yang paling atas ini ya. Ini juga yang paling atas. Kita okekan saja apa yang terjadi. Rebuild. Baik ya, teman-teman. Ternyata sini sudah berubah ya. Jadi sudah tertrim ya sampai di unit sini ya. Terus untuk triangle ini kita matikan saja. Oke, lebih bagus. Baik, jika sudah seperti itu, maka akan kita buat objek view-nya seperti apa ya, objek view-nya. Seperti ini kondisinya ya, teman-teman. Ini udah super elevasi juga udah. Terus ini ya. Oke. Karena ini dia belum ada targetnya, maka dia hanya tegak saja. Maka supaya ada targetnya, kita setting ulang lagi, yaitu dari koridor ini, kita koridor properties. Untuk posisi parameternya ini, untuk targetnya kita klik. Semuanya kita buat, yang ke kiri dia MC0, ke kanan juga MC0. Kita okekan saja. Kita apply, rebuild, seperti itu. Oke. Baik ya, seperti ini untuk kondisinya ya. Oke. Terus kita pengen test drive-nya seperti apa, kita mengecek ya. Ini dia untuk area fill-nya juga kelihatan. Kita tes seperti apa, udah benar atau belum. Kita klik saja koridornya, klik kanan, isolated object, isolated select object. Oke, kita pakai yang kita klik saja koridornya ini, terus kita pakai yang drive. Kita klik di sini, kita pilih ground. Oke, kita tes dulu ya, benar atau tidak. Kita tes, kita apply, seperti itu. Kita pause dulu. Jarak pandangnya ini bisa kita setting. Oke. Ya, kita apply. Kecepatannya pun bisa kita tambah juga. Saya pengen ngebut ya. Stop dulu, kecepatan ini kita tambah. Oke. Ya, seperti teman-teman ya, untuk koridor view-nya sudah kita running juga. Baik, terus untuk mempercepat tadi dan dhuwur dulu, kita pause dulu. Baik, kita lanjut ya. Terus kita akan membuat sampelnya. Koridornya udah ini, kita perhitungan aja dulu ya, perhitungan cut and fill dulu ya. The isolated object and isolated station. Oke, kita akan menghitung volume cut and fill ini secara dashboard ya. Analyze volume dashboard, kita buat volume ini, terus namanya volume jalan 1. Oke, volume jalan 1. Stylenya ini kita pilih dia supaya nggak berat, yaitu boleh kita ini nanti bisa kita pilih ya, elevation banding 2D. Ini kita cobain dulu aja, pun berat gambarnya ya. Terus kita pakai by layer. Oke, untuk base surface-nya ini
kita atasnya pakai MC0, pakai existing. Terus kemudian untuk komparasi volumenya ini kita langsung ke elevasi bottom ya, jangan top, langsung di subgrade. Kita pilih yang bottom. Oke, kita buat oke. Baik, sudah muncul itu ya untuk area cut fill-nya. Ini untuk existing, survey existing ini saya matikan dulu aja. Untuk konturnya kita pakai yang border only. Oke, seperti itu. Baik, kita munculkan area cut dan fill-nya saja ya. Diklik di sini atau bisa juga dari sini ya, surface-nya ini. Untuk itu namanya volume jalan ini, klik kanan surface properties. Untuk analyze-nya kita pakai yang dua ya. Dua, melambangkan cut sama fill saja. Kita klik tanda panah ke bawah ini. Terus untuk area cut-nya ini pakai warna merah. Ini harus dibuat elevasinya harus 0, jangan sampai ada minus koma ya, 0. Kalau enggak dia luasannya tidak melambangkan yang sebenarnya. Untuk lokasi fill-nya juga kita pilih warna yang biru. Ini juga kita buat 0 juga. Oke, baik. Apa yang terjadi seperti ini ya, dia area cut sama area fill-nya ya, seperti itu. Oke, tetapi akan membuat berat seperti itu ya. Nanti untuk cut and fill ini kita tampilkan untuk di kritiknya saja. Untuk itu yang surface-nya volume ini kita ganti saja yang informasi, kita pakai yang border only. Nanas. Oke. Terus untuk area cut and fill-nya kita pakai annotate, yaitu add label, terus surface, terus add surface label. Kita setting dulu ini yang spot elevation on grid-nya ini, kita pakai yang template-nya yang cut ANZ cut fill red blue ini ya. Kemudian kalau sudah situ kita close-kan saja. Kita kembali lagi ke add label, terus surface, terus spot elevation on grid. Oke, terus kita enter. Kita pilih menampilkan kritiknya yang volume jalan 1. Terus kita oke kan ya. Oke, lalu kita klik di kiri bawah, harus mencakup nanti area jalan ini ya. Kita klik di sini, terus kita enter. Spasinya Y-nya per 5, kemudian X-nya juga per 5. Oke, lalu kita bawa ke atas, angkat sudut atas kanan. Oke, lalu kita enterkan saja. Baik, ini sudah muncul yaitu kritik cut-nya ya, cut berapa, fill-nya berapa, udah muncul di sini ya. Untuk fill dia warna biru, untuk cut dia warna merah, seperti itu ya. Oke, kita coba munculkan volumenya yang dashboard tadi ya, dari analyze. Volumenya ini kita tampilkan saja. Kita taruhnya di sembarangan saja di sini, boleh. Oke. Seperti itu, yaitu cut-nya 52.642, fill-nya 31.600, sehingga kelebihan tanah dia 21.000 ya. Secara hitungan ini kita pengen tahu luas cut sama luas fill-nya itu berapa sih? Baik, kita tampilkan saja yaitu dari annotate juga ya, add label, terus add surface legend tabel, kita klik, terus kita enter. Kita pilih lagi legend tabel untuk volume jalan 1. Oke, terus kita pilih elevation, kita ketik E. Oke, kita pilih yang dinamik D, ketik D, enter. Lalu kita taruh di sini, boleh. Baik, bahwasanya untuk area cut-nya adalah luasnya sekian ya, 25.617 meter persegi. Untuk area fill-nya 16.264 meter persegi. Oke, ini bisa kita skalakan ya, scale untuk posisi volumenya ini biar kelihatan agak sebanding dengan perhitungan volumenya seperti itu. Baik. Ini pembuatan koridor ya, koridor
surface koridor, serta perhitungan volume dengan memakai analis dari volume dashboard. Seperti itu ya. Sudah muncul ya teman-teman semua. Ini untuk area cut, area fill-nya, terus ini juga objek view-nya juga kita bisa lihat bahwasanya memang sudah sesuai dengan surface-nya seperti itu ya. Oke, seperti ini. Ada salurannya juga, nanti akan kita tampilkan di dalam potongannya ya, di dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin pertemuan pembuatan koridor dan perhitungan volume secara volume dashboard suruh saya cukupi dulu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.